Selamat malam. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit menghasilkan transformasi radikal di dalam diri Paulus. Saulus yang tadinya berharap membinasakan para pengikut Kristus, kemudian tinggal dalam persekutuan dengan mereka. Tak heran bila banyak jemaat yang mencurigai kehadirannya. Bukan hanya di Damsyik, jemaat di Yerusalem pun tidak mudah menerima Saulus. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan untuk mengubah hati, pikiran, bahkan karakter seseorang. Betapa hebat kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Rancangannya mewujudkan pada perjumpaan mengubah Saulus menjadi Paulus, Rasul Paulus yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh siapapun, termasuk oleh para murid, para pengikut Kristus. Bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Saulus sendiri. Sebelumnya ia mengejar-ngejar orang yang percaya Tuhan Yesus. Kemudian setelah benci menjadi cinta. Ia rela dikejar-kejar karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari setia mencintai, mengasihi semua orang. Jangan membenci. Mari terus membuktikan kita pula telah dan selalu mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Kristus setiap hari, secara iman pribadi, namun melalui perjumpaan-perjumpaan kita dengan sesama manusia dan kehidupan sehari-hari, berjuang berproses menjadi maklumi, mendoakan, mengampuni dan melayani dengan kasih Tuhan. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung pujian, bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula rabana, bermasmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah. Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Umat, mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu, memohon berkat-Mu, memberkati ibadah kami, agar dalam perjalanan hidup ini kami melihat akan pertolongan Tuhan, nyata kami rasakan dalam hidup ini, Tuhan. Kami meletakkan pengharapan kami di dalam-Mu, Engkaulah gunung batu kami, perlindungan kami, dan keselamatan kami. Kami percaya Engkau akan membuat kami mengalami hal-hal yang besar di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 148 ayat 1 sampai 6 secara responsoria. Haleluya, puji Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar.
Kristus umatmu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat merindukan kehadiran-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami, yang menuntun kami di jalan yang Kau kehendaki, oleh karena kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Oleh karena itu saatnya Kau berbicara kepada kami, dan urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan di dalam hidup beriman dari hari ke hari. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema dalam renungan kita di malam hari ini adalah siap diproses Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pengalaman hidup orang percaya mengikut Tuhan Yesus seringkali tidak mudah. Kadang banyak tantangan, ancaman, bahkan penganiayaan. Dari pengalaman pertumbuhan kekristenan, mula-mula sudah menghadapi kesukaran yang sangat berat mereka rasakan dan alami. Dalam Kisah 7, sebelum bacaan kita ini, ayat 59 dan 60 diceritakan di sana kematian seorang martir yang bernama Stefanus. Nah saudaraku, dia dibunuh karena kesaksiannya tentang Tuhan Yesus, dan Saulus ada dalam kelompok penentang kekristenan pada saat itu. Namun banyak kali juga diceritakan orang-orang yang tadinya menentang Tuhan Yesus justru menjadi pengikut Tuhan Yesus, bahkan menjadi pelayan dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Saulus. Seperti yang kita baca di malam hari ini. Kalau Roh Kudus sudah menyentuh hati seseorang, siapa yang dapat tahan? Perubahan bisa terjadi dengan sangat luar biasa
lewat pengalaman iman yang terjadi pada diri seseorang itu. Ketika Roh Kudus menyentuh pribadi setiap orang untuk mengenal dan mengikut Tuhan Yesus, cara dan prosesnya tiap orang bisa berbeda yang terjadi, tetapi hasilnya sama, menjadi pengikut atau pelayan Tuhan Yesus apapun latar belakangnya. Baik orang itu sebelumnya begitu luar biasa, menunjukkan sikap perbuatan yang baik dalam relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ada juga mereka yang menentang Tuhan dan tidak baik dengan sesama. Tetapi kalau Tuhan mau menyentuh mereka untuk menjadi alat di tangannya, maka tidak ada yang dapat mengintervensi apa yang mau Allah kerjakan. Saulus merencanakan, saudara-saudara, akan mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dan dia menghadap kepada imam besar secara khusus untuk meminta surat yang akan dia bawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Dia punya rencana. Supaya bila dia bertemu dengan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudaraku, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba dikatakan, cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, ya, dalam bacaan kita ini, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi mereka tidak melihat seorang pun juga ada di sana. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan tidak minum. Saudara yang kekasih, cara atau proses Tuhan Yesus menjumpai Saulus unik. Lewat sebuah dialog singkat terdengar suara Yesus, tetapi tidak nampak sosoknya. Namun ada saksi, teman-teman seperjalanan Saulus juga mendengar suara Yesus itu ketika berdialog dengan Saulus. Seketika itu juga dikatakan Saulus menjadi buta selama 3 hari dan tidak makan dan minum. 3 hari menjadi buta dan tidak makan, tidak minum adalah proses mematikan penglihatan, anggapan, dan keyakinan yang salah dari Saulus terhadap Yesus. Karena Saulus tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan oleh umat Israel. Bahkan Saulus ikut serta dalam kelompok pembenci dan pembantai pengikut Yesus. Dan di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, juga dalam rangka melaksanakan niat jahatnya. Semua yang jahat dalam diri Saulus terhadap Yesus dan pengikutnya perlu dimatikan. Dan selama 3 hari buta merupakan gambaran waktu yang sempurna, tuntas,
agar ketika Saulus kembali dapat melihat, dia sudah menjadi pribadi yang baru, siap dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai alat di tangannya. Itulah gambaran keunikan cara proses Tuhan ketika ia memanggil seseorang untuk menjadi pengikut atau pelayannya. Proses yang dibuat Tuhan Yesus pada diri seseorang yang mau dibentuk, yang mau dipakainya, bisa terasa sangat menyakitkan. Tetapi hasilnya bisa membuat seseorang itu tahu dan mengenal dirinya, menjadi rendah hati dan bertobat. Tuhan Yesus memproses seseorang tuntas sampai kepada titik balik atau yang dikatakan pertobatan yang sungguh. Dalam iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu menurut rencana dan maksudnya sendiri. Tidak ada sekali lagi yang dapat mengintervensi apa yang mau dilakukan Yesus. Kalau dia berkehendak, maka jadilah seperti yang dia rancangkan. Paulus pernah mengatakan di dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Coba kita buka Alkitabnya. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Ya, kita baca ya. Demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudaraku, itulah apa yang ada pada diri Yesus ketika Dia hendak memanggil seseorang, memilih seseorang, membentuk seseorang, memproses seseorang untuk menjadi pengikut atau menjadi alat di tangannya. Kita harus memberi memang ruang kepada Tuhan Yesus untuk menyelidiki hati kita. Dan Dia dengan leluasa memproses kita dengan caranya sendiri. Karena Dia tahu sesungguhnya siapa kita. Mungkin kita sering nyanyi ya lagu yang biasa didengar. Selidiki aku. Ya, kalau kita cermati kata demi kata dikatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Ya. Jadi Tuhan Yesus tahu persis siapa kita. Tuhan Yesus tahu apa pikiran kita. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di hati kita. Dan segala sesuatu Dia mengetahuinya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan memproses Saulus untuk menjadi alat di tangannya dan berbalik 180 derajat. Dulu dia adalah pembenci dan pembantai pengikut-pengikut Yesus, sekarang dia menjadi pengikut dan pelayan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Dan demikian juga saudara-saudaraku dalam kita menghadapi kehidupan ini. Dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, lewat situasi kondisi yang begitu berubah secara drastis, kita sedang diproses oleh Tuhan. Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah kita mengandalkan harta kekayaan kita? Apakah kita mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Di tengah-tengah situasi kondisi seperti pada saat ini. Ada sebuah pengalaman saudara-saudara. Ketika saudara saya terinfeksi COVID dan ketika dinyatakan sebagai seorang yang terinfeksi COVID, langsung dimasukkan di sebuah ruangan di rumah sakit terisolasi. Dan sudah tidak ada keluarga satupun bisa menjumpainya. Bahkan saudara-saudara, sampai dia menutup mata, tidak ada satu orang pun yang dia cintai ada di sisinya. Hanya tinggal dia dan Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah yang terjadi saat ini. Apakah kita mengandalkan dia? Atau kita masih mengandalkan kekuatan-kekuatan yang kita bangun? Lewat bacaan ini ternyata kita harus siap diproses oleh Tuhan. Baik untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati, karena banyak orang mengatakan dia Kristen, tapi belum tentu dia menjadi pengikut Kristus yang sejati. Juga siap harus diproses menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar sampai harus pada titik pertobatan yang sungguh. Sehingga ketika dia melayani Tuhan, dia melayani dengan motivasi yang murni. Dan mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga kehidupan yang harus kita jalani ini. Apakah benar-benar kita letakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Dia. Bukan pada kekuatan-kekuatan yang kita bangun. Baik mengandalkan harta, benda, pekerjaan, status sosial yang kita miliki. Atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita betul-betul melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ternyata apa yang kita bangun selama ini dengan proses pandemi COVID ini, akhirnya kita tahu bahwa satu-satunya yang benar-benar bisa kita andalkan, bahkan sampai kita menutup mata oleh karena kondisi yang kita sedang hadapi ini, hanya tinggal saya dan Tuhan. Dengan demikian saudara-saudaraku, apa yang dikatakan Paulus juga dalam ayat 28 pasal Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir akan apapun yang akan terjadi di masa depan kita. Apapun situasinya. Kalau kita siap diproses Tuhan dalam kondisi apapun, maka kita tahu bahwa apa yang Allah lakukan itu akan mendatangkan kebaikan. Walaupun ketika kita diproses Tuhan sangat menyakitkan. Tapi endingnya adalah satu sukacita. Endingnya adalah perubahan yang radikal. Endingnya kita menjadi manusia yang baru. Yang siap untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin.
Umat yang kekasih, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah meneguhkan dan menguatkan kami lewat kebenaran firman yang kami sudah baca dan renungkan. Kami tahu Tuhan, setiap saat Engkau memproses kami untuk menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus yang sejati. Engkau memproses kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik dan benar di matamu. Oleh karena itu kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tetapi Tuhan terus membentuk kami menjadi sebuah bejana yang baik, bejana yang indah, bejana yang berguna. Oleh karena itu kami bersyukur walaupun melewati proses itu tidak mudah, tidak gampang, bahkan menyakitkan, tetapi hasil dari proses itu pasti kami mengalami perubahan-perubahan yang baik. Kami menjadi pribadi-pribadi seperti yang Kau kehendaki. Oleh karena itu kami bersyukur bahwa Tuhan terus melakukannya dalam kehidupan anak-anak Tuhan ataupun mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mereka akan mengenal Engkau lewat proses masing-masing yang Tuhan sendiri sudah rencanakan. Bapa di dalam surga, di malam hari ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah. Saat ini Tuhan berkati, baik pribadi maupun keluarga. Engkau tahu pergumulan setiap pribadi maupun keluarga. Kiranya Engkau turut campur tangan di dalamnya. Apapun yang sedang kami hadapi, bila bersama dengan Tuhan, baik pribadi maupun keluarga, juga persekutuan umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada, dan khususnya Jemaat GPIB Bukit Muria, pasti ada jalan keluar dan pasti dapat diselesaikan di dalam kekuatan kuasa kasih-Mu yang bekerja. Di kesempatan ini Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih bahwa situasi kondisi saat ini kami boleh lewati dalam keadaan aman walaupun ada bencana cuaca, perubahan-perubahan cuaca yang sangat drastis. Ada bencana banjir, ada bencana meletus Gunung Merapi, ada bencana tanah longsor, apapun yang terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan khususnya untuk saudara-saudara kami yang berada di sekitar NTT, NTB, dan juga Jawa Timur, Tuhan menolong mereka. Dan kami peduli terhadap kesukaran pasca daripada bencana yang mereka hadapi. Tolonglah kami untuk bisa menjadi alat yang baik di tangan-Mu, membantu saudara-saudara kami yang dalam kesusahan itu. Khususnya gereja-Mu Tuhan, kami ikut serta membantu saudara-saudara kami dengan berkat yang sudah Tuhan limpahkan. Kami boleh ambil bagian di dalamnya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gereja dan pekabaran Injil dalam memberitakan baik secara verbal maupun dalam tindakan pelayanan yang nyata. Tuhan berkati. Terutama juga dalam kegiatan di tengah persekutuan Jemaat GPIB Bukit Muria. Semua petugas dan pelayan untuk ibadah Minggu 25 April 2021. Dan juga ibadah keluarga, ibadah pelkat lainnya. Kiranya Tuhan persiapkan dengan baik. Dan umat-Mu juga siap untuk mengikuti ibadah-ibadah lainnya, agar supaya tetap dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan. Kami juga berdoa ya Tuhan
Untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit dan juga menderita akibat musibah wabah COVID, juga dalam proses pelaksanaan pemberian vaksin kepada warga masyarakat, kiranya terus berlanjut dan pada saatnya semua masyarakat juga dapat divaksin. Kami percaya step by step atau tahapan demi tahapan akan berlangsung dalam tuntunan tangan kasih Tuhan agar seluruh masyarakat Indonesia boleh mendapatkan vaksinasi. Tuhan berkati pemerintah yang melaksanakannya sehingga vaksin itu tersedia untuk seluruh rakyat Indonesia yang memang patut untuk mendapatkan vaksinasi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, aparat keamanan dalam melaksanakan program-programnya, kegiatan-kegiatannya, kiranya Tuhan turut campur tangan, khususnya untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta aparat lainnya, baik yang di pusat sampai yang di desa-desa, agar mereka semua dapat menempatkan kepentingan seluruh rakyat yang dipimpinnya di atas segala kepentingan diri mereka. Karena untuk itulah mereka ada di sana. Engkau memberikan amanah kepada mereka demi kemakmuran, kesejahteraan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Kami juga tetap berdoa untuk tim medis, dokter, dan perawat yang bekerja hingga pada saat ini. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka mampu menjalankan apa yang menjadi tugas mereka dengan penuh sukacita dan damai yang sejahtera yang daripadamu. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, buat saudara-saudara kami, umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa yang sudah berlangsung selama 9 hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Juga di tengah persekutuan jemaat ini, Komisi Germasa beserta dengan Pelkat, mereka melaksanakan penyaluran berkat-Mu, makanan dan minuman untuk saudara-saudara kami, umat muslim yang berpuasa setiap hari Tuhan. Kiranya berkat Kau limpahkan atas kami, agar rencana kegiatan ini 30 hari dapat terlaksana untuk saudara-saudara kami. Sehingga mereka yang melewati gedung gereja GPIB Bukit Muria dan untuk tiba di rumah mereka dalam perjalanan yang panjang, mereka sudah dapat membatalkan puasa mereka dengan saluran berkat makanan minuman yang kami sediakan. Terima kasih Tuhan untuk kerjasama yang baik yang sudah dilakukan 9 hari ini. Dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga dan bersyukur renovasi Pastori 3 sudah dapat berjalan. Kiranya dana yang sudah dikumpulkan juga dapat terpenuhi. Apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah boleh terlaksana. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, baik jemaat maupun tamu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di tengah-tengah persekutuan saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, sedang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit. Ibu Shane Raintung yang dirawat di rumah sakit RSCM. Juga Ibu Efrin Matita Putih Nunumete yang dirawat di rumah sakit Siloam. Engkau tahu keadaan mereka Tuhan, lawatlah mereka, karuniakanlah kesembuhan lewat proses tindakan medis yang dilakukan di rumah sakit. Engkau pakai dokter menjadi alat kesembuhan mereka yang memberikan tahapan pengobatan yang tepat guna untuk kesembuhan mereka. Kami juga berdoa mereka yang ada dalam pemulihan sedang berada di rumah. Tuhan memberkati
Rusel Lasamahu, juga Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas yang baru saja mengalami operasi dan sekarang sudah dirawat di rumah. Juga Ibu Mas Niari Pasaribu yang juga sudah dirawat di rumah. Baru saja dari rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka untuk sembuh dari sakitnya. Bapak Sukarjanto, Ibu Elsye Suot Oroh, Ibu Margareta Paat, Ibu Nike Mamesa, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Mari Haspers, yang juga kondisinya makin melemah saat ini. Tuhan kuatkan, Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Ibu Asmarawati Hutagaul, Henry Karl Kemal, Ibu Sinje Haulusi, Ibu Omi Sihombing, Bapak Ian Haspers, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Suranti Kemal, Penatua Freddy Marentek, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasam, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Henok, Ibu Susi Peters. Tuhan berkati mereka agar ada sukacita di hati mereka, ada damai sejahtera. Engkau cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga mereka tenang dalam proses pemulihan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tim multimedia yang terus bekerja untuk pelayanan ibadah, baik video rekaman maupun live streaming yang terus berlangsung. Tuhan berkati. Juga presbiter bertugas dalam ibadah ini, Tuhan juga berkati. Agar kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka yang memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami yang kami naikkan. Doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Bukan persembahanmu dan bukan
Marilah berdiri dan bersama-sama kita mendoakan persembahan ini, kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong semua manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan yang telah saudara dengar. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Kasih yang sempurna dan berkat penuh, Roh Kudus nyatakan dalam hidupmu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya.